Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin ya ma'akum taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika manusia tersebut diberi kesulitan atau mendapat kesulitan, kemudaratan, maka dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah, kembali kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa hanya Allah lah yang bisa menghilangkan kesulitan, kemudaratan. Kemudian ketika diberikan nikmat kepadanya, hilang kesulitan pada dirinya, lalu dia melupakan apa yang sudah dia doakan dan lalu kembali lagi pada kehidupan yang rusak, menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Kalaupun ada, itu pun hanya sebagai pelengkap saja, ya. Bahkan berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah. Kata Allah, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, ya, bersenang-senanglah engkau dalam kekafiran, karena itu semuanya hanyalah sebentar. Sesungguhnya engkau termasuk golongan ahli neraka. Itu gambaran orang-orang yang ingkar. Coba kita lihat sekarang masuk di ayat yang ke-9 surat Az-Zumar. Ayatnya ke-9. Surat ke-39 ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkarul albab. Ataukah, mana yang lebih beruntung maksudnya itu? Ataukah orang yang beribadah di waktu malam, di bagian malam hari, sujud dan berdiri, dan dia takut terhadap akhirat serta mengharap rahmat Allah, rahmat dari Tuhan. Katakanlah tidak sama antara orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu. Sesungguhnya orang-orang yang ingat adalah orang-orang yang berakal. Nah, ini berbeda dengan yang
disampaikan sebelumnya bahwa ada orang-orang ikan, orang-orang yang akidahnya hanya sekufu, ya, datang menuju musola, menuju masjid, datang menuju Allah kalau lagi ada masalah. Ya. Sesudah tak ada masalah, mereka lupa ikan, bahkan menghalangi orang dari jalan Allah. Ya. Nah, di ayat 9 digambarkan kebalikannya. Ya. Mana yang lebih beruntung? Orang-orang yang punya akidah tipis, setipis kulit ari, ya, atau yang keimanannya kuat? Orang-orang yang keimanannya kuat, ya, pasti jauh lebih beruntung. Ya. Apa beberapa ciri-ciri di ayat ini disebutkan? Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah di malam hari, baik berdiri atau sujud. Saya menggambarkan ini seperti mungkin ini adalah sholat maghrib dan sholat isya dan sholat sunnah. Ya. Orang-orang ini orang-orang yang menguatkan diri di ibadah. Bukan berarti di siang hari tidak ada, ya, tapi ini adalah kekuatan yang memang luar biasa. Karena biasanya di malam hari orang kan istirahat. Ya. Dalam satu hadis Nabi itu disebutkan yang paling sulit bagi orang munafik, ya, yang paling sulit bagi orang munafik ini ada dua, ya, ada munafik itikodi, ya, munafik benar-benar intikan dia atau keimanan yang memang buruk, tapi dia menampakkan ciri-ciri Islam, ya. Ada juga munafik amali, ya, munafik dari sisi amal, ya. Itu dia tidak rusak keimanannya, cuma amalnya aja berat dilakukan, ya. Ya, ada dua sholat yang orang munafik itu sangat sulit melakukannya, yaitu apa? Subuh dan isya. Ya. Kalau subuh kan masih dalam menjelang terbit, ya, masih kurang malam sebenarnya, belum terbit matahari. Satu lagi isya, sholat isya itu berat, sering lupanya. Ya. Bener Pak, kadang-kadang saya berat tuh di subuh dan isya, ya mungkin dia dari sisi amali itu lebih kuat lagi, ya. Sama semua orang begitu, ya. Termasuk saya tanya tuh kalau anak-anakku sholat subuh gitu, salah satu ukurannya itu subuh dulu, ya. Seorang ulama kalau tidak salah itu Hamka, kalau nggak salah, yang pernah bicara, ya. Kalau pengen melihat, ya, orang Islam itu lihat di sholat Idul Fitri, gitu deh. Itu orang Islam tuh kayak gitu. Ya. Kalau pengen melihat orang Islam, jumlah orang Islam, ya, di Indonesia atau di negara-negara manapun, lihat waktu sholat Idul Fitri, nah itu orang Islam kayak gitu. Ya. Walaupun ada yang tidak sholat, tapi secara umum orang Islam itu bisa dilihat di sholat Idul Fitri. Ya. Kalau yang kedua, lalu bagaimana kita melihat orang mukmin? Kata Hamka, ya. Hamka itu sebenarnya singkatan Haji Malik Karim Amrullah, salah satu ulama di Indonesia. Kalau pengen melihat orang mukmin, lihat di salat subuh, kata dia gitu. Ya, memang, ya, beratnya luar biasa, ya. Saya juga merasakan. Jangan dibilang tidak ada pertarungan pagi-pagi, itu ada, setiap pagi kita bertarung untuk bisa hadir di masjid, di musola, ya, bangun subuh dan sebagainya. Ya. Jadi kembali lagi, apakah sama atau mana yang lebih beruntung antara orang-orang yang disebut Allah sebelumnya di surat Az-Zumar ayat 8, orang-orang
orang yang hanya datang kepada Tuhannya ketika ada masalah dan kesulitan, atau orang yang tekun terus menerus ya, sujud dan berdiri di waktu malam hari ya. Pasti ada perbedaan. Ditambah lagi dengan potongan ayat selanjutnya dari ayat ini, Az-Zumar ayat 9. Yahdzarul akhirah. Orang tersebut selain berdiri sujud di waktu malam hari ya, dia juga takut pada akhirat. Nah, ini ada ciri-ciri lagi. Ciri-ciri pertama, ciri-ciri amalia. Dari sisi fisiknya terlihat ya, terlihat bahwa dia berusaha taat kepada Allah. Bukan cuma eling-eling doang di dalam hati, saya mah eling, inget gitu ya. Tapi gak ada amalnya. Bagaimana Allah bisa melihat, bagaimana Rasulullah bisa melihat, bagaimana kaum mukminin bisa melihat bahwa dia punya amal? Gak ada ya. Jadi sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh amanu wa amilus sholih. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal sangat digandengkan. Nggak bisa cuma beriman doang, harus ada amal soleh. Jadi ciri kedua adalah ciri mental. Ciri pertama itu ciri fisik, ciri gerak, ciri kinestetik kalau bahasa orang-orang sekarang. Ciri kedua adalah ciri mental. Ciri mentalnya adalah takut kepada akhirat. Nah, ini orang-orang waspada. Orang-orang yang selalu merasa setiap perbuatan dia akan ditimbang di akhirat. Itu maksudnya. Setiap perbuatan, sampai gerak mata, obrolan lidah, dengeran telinga bagaimana tuh? Telinga yang mendengar, kemudian kulit yang merasakan, kaki yang melangkah, tangan yang bergerak, termasuk pikiran. Pak, kalau pikiran emang udah dapat pahala dan dosa? Jangan salah. Niat berbuat baik aja udah dapat pahala. Niat baru dapat pahala. Saya niat terus aja Pak yang baik, ya bagus ya. Tapi harus dilaksanakan. Bagaimana niat doang tapi gak ada pelaksanaannya? Gak bisa. Saya niat membeli mobil, punya uang 200 juta, gak pernah dilaksanakan, gak pernah ada mobilnya. Jadi ciri yang kedua ini ciri-ciri psikis, ciri-ciri kejiwaan, bahwa jiwanya selalu nempel dengan akhirat gitu maksudnya. Jiwa nempel dengan akhirat, nanti ingat akhirat terus Pak, nggak ada dunia. Dunia tetap dicari ya. Untuk bekal, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Bekal bukannya ini Pak, makanan lah, rumah lah, kendaraan lah, bukannya bekal. Iya bekal, tapi bekalnya disandarkan oleh takwa. Mencari makanan yang bertakwa. Apa makanan yang bertakwa? Halal dan thayyib. Mencari kendaraan yang bertakwa, belinya atau minjemnya atau sewanya dengan cara yang benar, lalu dipakai juga untuk yang benar. Rumah yang bertakwa gimana? Rumah yang dibeli dengan cara yang benar, tanpa merusak hak-hak orang lain, mungkin dibuat dengan cara yang benar juga ya, nggak menyuruh-nyuruh tukang bangunannya sambil marah-marah misalnya ini. Parah kamu Bang, masa bikin kayak gini itu kalau bisa, janganlah gitu. Tukang bangunan juga kan manusia, sampaikan aja kesulitan. Oh ininya begini Bang, begini. Itu kan namanya dimarahin nih, sekecil apapun yang namanya dimarahin kan sakit hati kan. Ya.
Sampaikan aja. Kalau menunjukkan muka nggak enak ya wajar lah, namanya manusia pasti. Jadi rumah bertakwa begitu. Termasuk kontrakan misalnya. Kontrakan juga cari kontrakan yang bertakwa. Artinya apa? Ya kita sampaikan kepada yang punya bahwa saya mau mengontrak, kita kasih KTP kita datang ke RT kita, kan gitu. Untuk menyampaikan bahwa kami kontrak di sini, kita rawat kontrakannya, kalau ada masalah kita rapikan, walaupun bukan punya rumah kita. Ya. Begitupun gaji, begitupun project yang bakal kita dapat, cari project yang bertakwa. Ya, bisnis yang bertakwa. Dapat bisnis ngecor jalan misalnya. Ya. Untuk mendapat bisnis itu takwa nggak dia? Jangan sampai bertender tapi tendernya nggak bener misalnya. Disogok dulu, sogok sana, sogok sini. Akhirnya dapat tender 1 miliar. Untuk menyogok aja udah 300 juta, sana, dapat cuma 700 juta misalnya. Bisa tadinya 1 kilo jadi cuma 500 meter. Bisnis dia tidak bertakwa. Bisnis juga cari yang bertakwa, jangan salah. Bisnis yang baik, ya, halal dan thayyib. Ya, kembali lagi. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang takut kepada akhirat. Ketika dia berumah tangga, dia menyandarkan dirinya terhadap akhirat. Dia beristri, berpasangan, bersuami itu mudah-mudahan dunia akhirat bareng-bareng begitu. Antarkan aku sampai surga, begitulah kira-kira ya. Seorang istri mengantarkan suaminya ke surga, seorang suami mengantarkan istrinya ke surga, seorang suami dan istri mengantarkan anak-anaknya ke surga. Ya. Sehingga yang timbul di keluarga itu adalah keluarga yang taat pada Allah, takut pada akhirat. Ketika dia belajar karena taat pada Allah, bukan karena belajar dapat ilmu lalu jadi orang besar, petatang peteteng gitu, sombong, dan sebagainya. Bukan. Begitupun ketika dia berusaha, ya, uang yang dihasilkan adalah uang yang berkah. Dia ingat saudara-saudara mereka yang perlu. Dia tahu bahwa dalam hartanya ada hak orang lain di sana. Tidak segan-segan dia mengeluarkan uang dari koceknya, membantu orang dengan tenaganya. Menyadarkan orang dengan pikirannya, enggak. Tidak dibatas-batasi, karena kalau kita membatasi pemberian, Allah juga akan membatasi, menakar pemberian kita. Ya. Ini keluarga yang kita pengen kayak gitu tuh. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya ciri-ciri sifat dari sisi psikis, dari sisi kejiwaan, yaitu mengharap, takut kepada akhirat. Ada ciri kedua lagi, masih di psikis, masih di kejiwaan, mental kalau bahasa kita ya. Wa yarju rahmata rabbih, dan orang-orang ini mengharapkan rahmat dari Tuhan. Selain takut, dapat dia harap juga. Selain takut pada akhirat, dia mengharap rahmat karunia dari Allah. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya. Dia mengharap darul akhirah, tapi dia tidak melupakan nasibnya di dunia. Dia juga mengharap bagaimana Allah memberikan rahmat kepada dia. Ya. Dan rahmat Allah itu wasi'ah, luas. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Pak, saya kayaknya udah
gimana nih usaha saya rusak. Udah nyari usaha awal Pak, gagal lagi, gagal mani, merasa susah. Usaha saya rusak, anak juga sekolah juga, ongkos juga nggak ada Pak, apalagi mau bayaran. Bagaimana saya mencari jalan yang lalu Pak? Ini susah banget cari. Ujian bertubi-tubi. Wah, kadang-kadang kalau di Facebook ya atau di Instagram atau apa, isinya sebagian tuh dia ngeluh aja. Masya Allah, isinya ngeluh terus. Ya. Sehingga orang sekampung tahu keluhan dia tuh apa gitu. Ujian dia tuh apa, di situ disebutkan. Ya. Mengeluhlah hanya pada Allah. Ya. Karena memang keluhan dia didengar oleh Allah. Orang sekampung tahu, bukan cuma sekampung, sedunia maya dia yang dia kenal tahu, belum tentu memberi solusi. Yang memberi solusi hanya Allah. Ya. Pak, kita kan pengen didoakan Pak. Jadi kan saya sampaikan lah masalah saya di medsos, misalnya saya sampaikan. Ya beberapa pendapat ada yang bilang begitu. Ya silakan aja. Tergantung niatnya kan. Menampilkan sesuatu di media dan sebagainya itu tergantung niat. Ya, jadi ciri psikis yang kedua, ciri kejiwaan yang kedua, ya, selain yang pertama dia takut kepada akhirat, ciri yang kedua adalah dia mengharap rahmat Allah, bahwa Allah memberikan rahmatnya pada hambanya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah memberi rahmat itu kepada dunia 199 disisakan di mana? Di akhirat. Satu itu, satu rahmat yang diberikan di dunia itulah yang membuat ibu dari hewan tidak menginjak-injak anaknya. Coba bayangkan. Satu rahmat yang diberikan Allah ya, di dunia ini, itulah yang membuat ibu dari hewan ya, entah kambing, entah apalah, termasuk hewan buas atau hewan, tidak merusak anaknya, tidak menginjak-injak anaknya sehingga mati gitu. Berarti luas banget satu doang ya, satu rahmat Allah itu luas banget. Satu doang, apalagi di akhirat yang disisakan 99. Jadi kita layak mengharap rahmat Allah karena luas, rahmat Allah itu luas sekali. Ya. Ya. Coba kita perhatikan bagaimana rayap ya, di Bogor ini, bukan di Padang Pasir. Haris mah susah kali rayap ya. Kalau di Bogor tuh rayap itu nggak susah dapat makanan, kayu-kayu banyak bergeletakan ya. Gampang aja dia tuh, cukup lah dengan kayu, makanannya kayu ya. Ada enzim tertentu tuh yang bisa mengelola selulosa dari kayu itu untuk bisa dia makan rayap. Diberikan itu kehidupan rayap. Sampai hal-hal lain yang kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana mereka bisa bertahan hidup ya. Itu pada hewan. Wa min dabbatin 'alallahi rizquha. Dan setiap hewan, sesuatu yang melata, yang bergerak di bumi ini ada rizkinya dari Allah. Dan kita layak mengharap rahmat Allah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah ya Muhammad ya, tidak sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi itu. Jadi betul diawali dengan ilmu mengenal Allah, ilmu
kemudian mau mengenal sistem hidup dalam Islam misalnya, itu harus kita kuasai, kita berusaha untuk mendapatkan. Jangan cuma waktu-waktu yang senggang, kalau perlu ada spesial waktu khusus untuk mendapatkan ilmu, sehingga dia bisa melihat hakikatnya gitu dari sesuatu yang dilihat secara lahir. Ya. Ini saya pernah sampaikan di sini. Ketika Nabi sedang ngobrol, ada orang lewat. Ya. Kemudian kata Nabi, bagaimana pendapatmu terhadap orang itu? Kata para sahabat, kalau dia ngelamar pasti diterima, kalau dia bersaksi pasti diterima. Kelihatan mungkin yang pelente gitu ya. Kemudian lewat satu orang lagi, gimana pendapatnya yang kedua? Wah, itu mah susah, kayaknya bangsa kali ini. Kalau ngelamar pasti malas orang terima. Kata Nabi, yang kedua itu lebih baik, karena mungkin Nabi diberitahu bahwa orang ini lebih baik daripada yang pertama. Kadang-kadang kita terpesona dengan penampilan pertama ya, belum tentu. Ya, ini ada satu kisah sedikit, mungkin ini bagian dari pengalaman kita, bahwa ada orang-orang yang mempunyai kekuatan mempesona orang, membuat orang terpesona gitu, tapi dia punya maksud yang gak bagus. Ya, ada satu kisah seseorang yang mendapatkan tetangganya ini baiklah sama dia gitu. Tetangganya baik, lama-lama mau ada semacam investasi gitu. Ini berbahaya ya. Ada semacam investasi gitu, naruh modal lah kira-kira begitu. Baik tetangganya ini naruh modal sekian puluh juta waktu itu. Awalnya berapa ya waktu itu? 20 berapa? Kemudian pembayarannya rutin tuh selama berapa bulan, kurang lebih 4-5 bulan rutin tuh dapat berapa, 2 juta atau berapa gitu ya per bulan. Oh, berarti bagus. Di bulan kelima itu dia minta nambah lagi modalnya, ini buat penambahan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita sudah sadar tuh yang kayak gitu bahaya. Ditambah lagi itu waktu itu 30-50 gitu, juta. Namun masih tetap ada itu, masih tetap ada pengembalian gitu. Tapi di bulan keberapa ya, bulan ke-7 atau ke-8 itu gak ada lagi ceritanya. Jadi kalau total apa 2 juta kali 5 atau dikali 8 aja udah 16 juta. Tapi dia udah masuk 70 juta. Totalnya seberapa ya? 95 juta. Dan ketika dihubungi orangnya, manis sekali omongannya gitu. Bahkan orang-orang yang tertipu dengan dia itu datang ke satu rumahnya dia itu. Pulangnya itu cuma dapat janji doang gitu. Jadi kekuatan pesonanya luar biasa nih orang, mungkin pakai sesuatu atau juga ya. Jadi orang itu ketika orang-orang ramai yang datang ke rumahnya, ya itu pulang dengan janji doang, nggak ada apa-apa, nggak ada uang, nggak ada apa. Padahal dia sudah berapa M gitu, mau mengelabui orang-orang. Makanya ada orang yang memiliki pesona itu, mungkin salah satu bentuk cerita hadis Nabi itu bisa saja terjadi kan. Ya. Penampilan baik fisik ataupun ininya bagus, tapi dia punya hal yang buruk gitu yang dia mau lakukan kepada orang tersebut. Beberapa kali nama saya juga dicatut tuh untuk penipuan gitu ya, kan sering itu ya. Bagaimana orang tahu kehidupan kita, kan dia bisa lihat aja di Facebook, dia bisa lihat aja di Instagram, oh kehidupannya begini, dia bisa lihat. Yang hebatnya dia itu bisa tahu nomor-nomor telepon kontak kita itu. Gimana coba? Nomor telepon kontak kita pernah kejadian, Pak, tadi Pak Arman ngomong ya? Enggak. Waduh, saya ditipu Pak Arman. Kenapa? Saya kena 150.000, berapa tuh? Ke 200.000.
dia ngomongnya parpan gitu. Ya ada aja caranya orang ya biar ini ya jelas lah kalau misalnya ini kan ada obrolan dan beda lah mungkin obrolan. Tapi orang yang karena mungkin lagi sibuk lagi apa ditelepon gitu kan bisa aja langsung ditransfer itu. Saya bilang ini sama orang yang tertipu itu kawan kan, ya udah ikhlasin aja, susah gimana, ngelacaknya juga repot. Ya mudah-mudahan dia tobat gitu aja deh. Ngelacaknya juga repot. Kalau masuk ke polisi, kalau polisi mau ngurus-ngurus yang gitu nggak tahu juga ya mau atau tidak. Mudah-mudahan suatu saat mau kan. Bisa mungkin saja bisa ngelacak ya mungkin dengan rekam jejak dan sebagainya. Kita lanjut lagi ya. Tadi kembali alladzi la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Enggak sama orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu. Orang yang berilmu itu ya, orang yang berilmu itu dia takut kepada Allah. Semakin tingginya ilmunya semakin takut kepada Allah. Karena dia semakin sadar bahwa alam semesta ini ya bergerak dengan aturannya Allah. Kalau dia punya ilmu tinggi tapi dia tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama namanya, pengumpul ilmu. Ya, di ayat di potongan ayat terakhir disebutkan ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang ingat adalah orang-orang yang berakal. Ya. Orang-orang yang berakal ini ingat kepada akhirat, kepada Allah. Semakin dia kuat ilmunya, dia semakin kuat ingatannya kepada akhirat. Ya, makanya ya kan untuk bergerak satu makhluk yang namanya manusia untuk bisa bergerak beramal dia harus dimasukkan dulu ilmu kan ke kepalanya kan. Dia sampaikan ilmu di kepalanya itu dipenuhi dengan ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah orang baik yang soleh, sehingga dia jadi motivasi kan di kepalanya nih. Makanya penting untuk menyebarkan ilmu ya. Ketika ada di kepalanya dia terserap di hati, oh iya bener ya, orang yang takut kepada akhirat kehidupannya jadi tenang ketika ada masalah. Ada masalah tak ada masalah tidak apa-apa kan gitu. Ada masalah tak ada masalah jalan terus ya. Karena ada ilmunya bahwa ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menguji hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian dari Allah kecuali dengan kekuatan hamba tersebut. Jadi dia tenang ya, ada Allah di balik ujian, ada Allah di balik rahmat ya. Ketika kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan seperti Nabi Ayub, dia tetap tenang karena kesehatan, ujian, anak, harta itu dari Allah. Biarkan Allah bergerak dengan gayanya sendiri. Tinggal kita tanya. Jadi orang-orang yang berakal ini orang yang tadzakkaru, orang-orang yang ingat adalah orang-orang yang berakal. Berarti sisanya orang-orang yang lupa. Bahasa lain sisanya orang-orang yang tidak berakal, orang yang punya otak tidak pakai otaknya. Ya. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. La yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum, bagi dia tidak ada matanya tapi tidak bisa melihat. Ada telinga tidak bisa mendengar, ada hati tidak bisa dipakai untuk memahami. La yafqahuna biha. Ya, punya banyak indera tapi dia tidak bisa paham. Ya, sehingga dia mengambil jalan yang tak benar. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada akhirat, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang sebelumnya, yang keimanannya hanya sekulit ari, seujung kuku. Mudah-mudahan naudzubillah kita jangan sampai seperti itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu